Salam sukacita dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 21 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bersyukur atas hari karunia-Mu di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami dengan benar, dan kami pun senantiasa hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Pada tahun ke-7, dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku, demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir, tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya,
tanah yang permai di antara semua negeri, oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabiskannya di padang gurun. Amin. Tema renungan kita ialah respon atas kebaikan Tuhan. Umpe bali kameluanna puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita menolong orang dengan ketulusan hati, namun orang itu justru membalas dengan kejahatan? Atau bagaimana jika orang menolong dan berbuat baik kepada kita, namun kita membalasnya dengan kejahatan? Apakah kita akan berhenti melakukan kebaikan? Saudara-saudara, perbuatan membalas kebaikan dengan kejahatan, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan yang senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat 5-6, mereka justru menyembah atau berterima kasih kepada berhala-berhala yang mereka anggap berkuasa. Inikah sikap dan sifat bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Sungguh menyedihkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Israel sebagai bangsa pilihan melupakan Tuhan, maka Tuhan juga melupakan mereka? Tidak. Inilah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Namun dalam kasih Tuhan ada keadilan. Karena itulah Tuhan memberikan peringatan keras kepada Israel agar bertobat dari kehidupan yang sia-sia atau tidak tahu berterima kasih. Sebab jika mereka tidak bertobat, mereka pasti dihukum. Inilah kasih dan keadilan Tuhan. Pertobatan mendatangkan pengampunan, tetapi dosa mendatangkan hukuman. Tuhan mengasihi manusia berdosa, atau bahkan rela berkorban untuk manusia berdosa, tetapi Ia tidak pernah mengasihi dosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan sikap dan sifat kita sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan? Apakah kita layak disebut anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih? Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita mendapat teguran dari Tuhan dengan keras. Tapi yakinlah bahwa itu adalah cara Tuhan mengasihi kita dan mengajar kita cara berterima kasih yang benar. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu yang terus menuntun kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa memiliki sikap dan sifat sebagai orang-orang percaya yang telah menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Karena itu, perjalanan kehidupan yang harus kami lalui adalah perjalanan hidup yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami nyatakan itu dalam sepanjang perjalanan hidup ini dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kami dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, peran kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Berkatilah dan topanglah anak-anak kami dalam segala juang dan karya serta pertumbuhan dan pendidikan mereka. Topanglah dan berkatilah kiranya saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit, yang berduka cita, ataupun yang sedang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, bahkan yang berbeban berat akan terus ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tuanya, menjalani hidup setiap waktu. Mereka bersuka cita senantiasa dalam Tuhan,
karena terus mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia, terus ditopang menjalani hidup setiap waktu. Dan diberkatilah kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu, di tengah-tengah perjalanan hidup di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami, termasuk di dalam kami mengisi kemerdekaan yang kami cintai, Republik Indonesia. Dan kami percaya dalam kemurahan Tuhan, para pemimpin bangsa kami akan ditopang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sukacita untuk kita semua, salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati.